Shalom sahabat. Untuk kali ini saya yang penasaran. Kira-kira ada tidak ya dari para sahabat, ibu bapak saudara yang ngiri atau iri sama saya? Kepingin sekali dalam konteks iri. Jadi pendeta itu kan enak, dapat fasilitas ini itu. Kalau berkunjung sering dikasih makan sama jemaat. Pokoknya hidupnya dipenuhi dengan happiness. Khotbah sebentar, stipendiumnya besar gitu ya. Silakan ditulis di YouTube. Iri gitu ya. Nah, di sekitar kita dalam berkerabat, keluarga atau bertetangga, kadang kita menemukan seseorang seperti tidak mau kalah. Saudaranya liburan ke luar negeri lalu menuntut suaminya, "Ayo dong, kapan kita ke luar negeri?" Lihat keponakan berhasil lulus cum laude di universitas ternama, lalu menuntut anaknya sendiri, "Ayo dong, kamu juga bisa. Kamu jangan mau kalah sama dia. Kamu harus lulus, masuk universitas dan harus cum laude." Sampai anaknya depresi, stres. Dan ini bahaya. Oleh sebab itu mari kita sikapi dengan bijak supaya kita tidak tergoda pada sikap iri. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah sahabat, rasa iri ternyata termasuk jenis perasaan negatif. Dan tidak hanya itu saja, perasaan negatif ini ketika berakumulasi lalu cenderung menjadikan kita mudah menyerang sesama kita, mudah menyerang orang lain. Jadi iri hati ini bermula dari perasaan tidak puas. Dan ketidakpuasan itu timbul karena apa yang dikatakan oleh orang lain masuk ke telinga kita. Sepertinya sederhana ya, sepertinya sepele. Karena kita mungkin mengalami hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi coba perhatikan, iri hati yang seolah itu sederhana, seolah itu hanya ungkapan kekesalan, ternyata menurut firman Tuhan itu bisa menjadikan kekacauan. Bahkan itu menjadi akar dari perbuatan jahat. Rasa dengki, rasa iri pada seseorang kemudian membuat mereka berpikir bagaimana ya untuk mencapai itu, lalu menghalalkan dengan segala cara, bahkan melakukan hal-hal yang keji untuk memuaskan dirinya sendiri. Banyak sekali orang iri yang hanya bermula dari sekedar cemburu dan sebagainya, yang lalu memancing perbuatan-perbuatan yang bersifat kriminal. Kalau kita ingat kisah tentang Kain dan Habil, para sahabat, betapa Kain wajahnya muram, betapa ia tidak puas karena Tuhan tidak menerima kurban atau persembahan yang ia haturkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, kenapa engkau mukanya tidak berseri-seri? Kenapa mukamu tidak berseri-seri? Tetapi nampaknya Kain justru menyerah pada si jahat. Dia lalu melakukan pembunuhan hanya karena iri hati oleh karena adiknya yang persembahannya diterima pada Tuhan. Maka kesimpulannya sahabat, bisa jadi bermula dari iri hati. Tetapi ketika iri hati itu menguasai diri kita, lalu berkembang jauh lebih luar biasa, disitulah kita harus waspada karena dosa tengah mengintip kita.
Ketika iri hati itu berkembang biak, lalu dosa mengintip kita, maka kita akan mengalami yang namanya blind spot. Kita tidak tahu, kita jadi gelap mata, kita jadi kalap, dan pasti akan menimbulkan sebuah kekacauan. Tentu ini adalah sebuah persoalan yang cukup serius. Maka jangan biarkan iri hati menggelayut dalam dirimu. Satu tips sederhana, kalau engkau tidak ingin mudah jatuh dalam iri, ingat-ingatlah jangan menggantungkan kebahagiaan dirimu dengan apa yang orang lain katakan. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu dengan apa yang orang lain capai, tapi bergantunglah pada Tuhan yang terus memberikan kebahagiaan sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.